87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Pastikan channel kamu hanya di Pro 4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro4 FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro4 Batamuan pulang kita di Pandiran Baisukan edisi hari ini, hari Selasa tempatnya di 4 Februari 2025. Nah, dan Sanak Pro4 Seberataan di studio ini sudah hadir narasumber kita yang mengawani hubungan kita Seberataan di Pandiran Baisukan pagi hari ini. Kita dikawani lawan hubungan Laung Kuning di pagi hari ini. Kita dikawani ada lawan Guru Aman Babun, lawan Jua Bapak M. Andrian nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak apa kabar hubungan pian Seberataan pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat walafiat Seberataan. Nah, pagi hari ini topik kita yaitu mengenal alat musik tradisional part 2. Nah, sambungan dari part nang 1 semalam lah. Dan tentunya gesandang-sandang perangkat Seberataan inak mengatakan juan anak bergabung di pagi hari ini di Pandiran Baisukan bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511 3252 602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895 34050959. Nah, langsung aja ini kita mengenal alat musik tradisional part yang kedua nih. Nang kayak apa nih? Apa aja nih alat musik tradisional nang harus kita habarakan nih gasan bubuhan nang sanang perompat Seberataan. Mungkin naik kalau bubuhan nang sanang perompatnya ada nang kada tahu apa gajah gerang alat musik tradisionalnya nang ini jar. Nah, silahkan nih. Untuk alat musik banyak Bang, dari segi Melayunya, dari segi kuntaunya, untuk gamelan karawitan kerakyatan dan keratonnya juga. Ya banyak sih hitungannya. Tergantung versi yang mana hendak kita perkenalkan hitungannya tenahan. Misal nih kayak musik panting. Nah, kalau musik panting kan tuh kayak ada panting 2 biji, terus babun, agungnya 2 biji juga tuh, agung halus sama agung ganal, ada tamborin juga, biola. Nah, itu untuk musik panting juga. Ada lagi selain itu juga hitungannya tenahan. Mungkin Kak Aman tahu juga itu hitungannya. Nah, kau ditambahkan nih apa pulang? Ya. Untuk alat tradisional itu memang banyak. Ada gamelan Banjar. Itu gamelan Banjar itu artinya seperangkat, artinya macam-macam. Di situ ada babun, sarun. Sarun itu ada 2, sarun 1 dengan sarun 2 atau sarantam. Terus ada dau. Dau itu ada 5, ada 10. Terus ada kanung, ada kangsi, ada apalagi istilah umum ini orang apa menyambat bonang kan orang lah. Nah itu kalau bahasa umumnya. Nah terus ada lagi musik pedalaman, umpamanya kayak kintung, kurung-kurung, terus ada lagi yang kayak sarun tapi bukan sarun, tapi dari paring lah, dari paring, bambu. Dari bambu. Jadi
kintung, kurung-kurung, apalagi banyak lagi. Terus ada lagi untuk musik-musik yang istilahnya yang memang masih banyak yang belum kita ketahui, khususnya kekanakan ini. Padahal alatnya tuh ada kuriding, itu halus benar alatnya. Kuriding itu persamaannya sama dengan Jawa Barat karinding. Tapi kalau kita betarik tuh kayak ini, kalau inya begawil, begatil kan ting ting. Nah, jadi persamaannya ada tetapi beda untuk apa? Cara pakainya. Ngarannya dan cara memakainya juga beda. Jadi itu masing-masing ada perbedaannya tentunya lah dari semua alat musik itu. Iya. Dan mungkin untuk alat musik ini sesuai fungsinya sendiri kan, ada gasan, ibaratnya nanggasan bagian acara ini atau acara itu, atau ini seberatan sama ini untuk setiap acara, ini untuk alat musik ini sendiri, ini untuk kegunaannya sendiri. Dan pastinya setiap alat musiknya ada maknanya sendiri lah. Nah itu bagaimana tuh? Dari segi yang mana dulu nih kalaunya? Dari segi Fungsinya dulu, ini digunakan untuk di acara mana atau apa, kan ada mungkin kada semuanya dipakai dalam satu yang namanya alat musik kan identik dengan satu acara mungkin lah atau apa. Nah itu bagaimana tuh? Nah misal kayak gamelan yang disampaikan oleh Kak Aman tadi, gamelan kerakyatan ya kalau dulu. Nah gamelan kerakyatan tuh difungsikan biasanya tuh ketika pas ada hajatan pengantin kah, untuk berusung pengantin kah biasanya kan. Nah itu makai gamelan kerakyatan. Nah terus ada lagi pulang nih gamelan keratonan juga. Nah gamelan keraton tuh khusus kayak misalkan pas ada acara apa gitu nahan, entah itu milad itu bisa dipakai untuk membunyikan lagu-laguan, hitungannya kata nahan pas ketika Kesultanan Banjarnya pas waktu didudus, hitungannya kata nahan. Nah itu beda lagi tuh, kita kadang memakai gamelan kerakyatan, itu beda lagi gamelannya gamelan keraton pulang. Nah, mungkin Kaman ada lagi tentang Kaman? Mungkin lah dari segi kalau ibaratnya keraton tuh biasanya itu aslinya itu musik klasik Banjar yang memang itu untuk khusus keraton yang punya. Tapi untuk rakyat itu kadang sudah berkembang. Jadi bisa mengiringi apa caka ibaratnya tuh orang bahajat hendak mandi-mandi bisa gamelan main. Nah, terus ada orang bahajat hendak bausung. Nah, bakawinan itu begipang. Gamelan yang turun. Nah, kadang jadi ada juga orang hendak bahajat, hendak bejapin ya. Nah, itu kalau bejapin berarti musik-musik irama panting atau gambus. Nah, jadi ada anunya. Tapi kalau untuk upacara adat umpamanya memberasihi banua ibaratnya tuh nah yang kayak di daerah Loksado itunya akan memakai alat-alat tradisional pedalaman. Nah jadi ada apa istilahnya kulimpat, ada apa kanungnya beda dengan kanung gamelan kita. Nah, beda antara pedalaman dengan gamelan Banjar. Jadi mereka punya ada hajat umpamanya hendak mengobati orang kan. Itu biasanya daerah-daerah pedalaman itu memang itu digunakan. Jadi setiap alat itu ada fungsi dan ada juga maknanya. Jadi bukan asal aja kita memainkan. Asal mainkan kadalah ibaratnya acara ini asal aja ibaratnya ini yang penting ada jua berarti ada fungsinya masing-masing. Ada fungsi masing-masing.
iya. Silakan nih lanjutkan. Mungkin fungsinya itu sendiri tadi itulah yang ibaratnya Jerpian tadi kan yang ada yang untuk alat tradisional pedalaman, ada jua yang Banjar, kan lain-lain jua lah. Sesuai dengan fungsinya jua tentunya, dan pastinya fungsi-fungsinya tadi itu apa aja tadi itu? Mungkin dari untuk pedalaman itu biasanya mereka akan meminta dulu kepada ya, walaupun kebanyakan ada yang masih beragama keharingan kan. Jadi mereka memuja dulu kepada mungkin apanya ya, sebagai simbol meminta Izinnya dulu. Umpamanya mereka bisa menyembuhkan orang yang dulunya lumpuh atau orangnya dulu gila, itu bisa dengan upacara adat. Iya, untuk penyembuhan orang yang dulunya kada bisa berjalan. Iya. Kita terima telepon dulu nih kayaknya lah. Iya. Kita mau terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sopian. Jadi alat musik tradisional Banjar lah. Inggih, alat musik tradisional Banjar Abah Sopian. Jadi nang disambat tadi nang jurang nang kayak saron tapi dari paring itu tuh kada salah itu ngarannya palang kutak. Nah, palang bujur. Palang kutak. Iya. Itu ada samaannya di Jawa Barat, itu namanya calong. Iyanya sambatannya kadang mirip kan, beda tapi anunya Di Berit. Gimana ngelon takon kan lo nang kada kada tahu tuh nang ngarannya kulimpat kan. Kulimpat. Itu kan alat musik yang di di Pegunungan Meratus itu kalau nggak salah. Iya, bujur. Nah, itu bentuknya kayak apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Abah Sopian. Ya, mungkin langsung dijawab lah. Kulimpat itu ada dua macam. Ada yang kulimpat bukit, ada yang kulimpat yang kalau bukit itu biasanya tinggi, bentuknya tinggi. Kalau kulimpat yang biasa itu bentuknya tipis handap aja, tapi besar ganal bentuknya. Jadi ada yang tinggi itu halus, bulatannya, ada yang rendah itu, ada yang kada tinggi. Kada terlalu tinggi. Nah, cuma sambatan orang kalau yang pernah kita dengar, kalau orang Kalteng itu menyambat karempet. Nah, padahal sama kalau kita kulimpat. Nah, itu sama bentuknya, sama kada belain. Namanya aja mungkin di daerah itu ngarannya gitu lah. Namun kita kan nyambatnya kulimpat jadi gitu. Tadi kan karempet di daerah Kalimantan lain mungkin lah. Dan alat untuk memukulnya adalah pekat. Oh, pakai pekat tuh memukulnya. Dan kulimpat ini rancak dipakai untuk acara apa aja tuh? Iya, itu tadi mungkin upacara panen umpamanya. Panen lah. Panen. Terus ya itu tadi umpamanya memberasihi Banua ini dari jurang makhluk-makhluk yang kada baik lah, istilah anggapan mereka itu kan jar kita yang kada baik dibuangi. Jadi mereka mengadakan upacara upacara pembersihan kayak aruh itulah. Iya. Iya. Jadi yang namanya alat-alat musik tradisional ini lebih identik nih untuk acara-acara tradisional juga nih ibaratnya yang kayak aruh tadi atau untuk pengobatan tadilah kayak Jerpian tadi kan yang sebelum Abah Sopian menelpon tadi kan itu yang dari tadi kan ada alat musiknya kan gasan pengobatan, minta izin dulu, mungkin ada ritualnya dulu lah ibaratnya ngarannya memakai alat musik apalagi tradisional untuk suatu acara, apalagi acara ada untuk pengobatan untuk apa sebagainya ya kalau jadi kada asal memakai aja jadi kita kada asal membunyikan jiwa
ada syaratnya juga, ada ritualnya juga, jadi kita lah hendak memulai nang itu tuh kada apa nggak asal-asal dari kita. Mungkin kita orang awam ini kan kada tahu ya, kalau malah mungkin asal-asal aja jangan ada apa-apa aja loh. Tapi kan ternyata nih sekalinya ada juga nih ritualnya, ada juga ibaratnya harus apa dulu, minta izin dulu, kadang asal-asalan tentunya. Balik lagi untuk alat-alat musik tradisional ini sendiri, ini mungkin filosofinya sendiri ini bagaimana nih untuk alat-alat musik tradisional ini sendiri? Tentunya banyak benar lah alat-alat musik tradisional ini. Dari kan kita bahas mengenai gamelan, jadi gamelan ini kan banyak benar gitu macamnya, fungsinya. Ini kada tuntung lagi nih gamelan nih. Imbahnya ada tuh kulimpat pulang lah. Mungkin kulimpat nih yang dipukulnya pakai apa tadi? Pakai paikat. Nah, nah bisa diteruskan nih lagi nih, apalagi nih? Terus bagian gamelan yang gamelan ya. Keratonannya dulu nih atau kerakyatannya. Nah, itu fungsinya selain bisa kita pakai di acara kerakyatan yang misalkan pengantinan atau busung pengantin, itu bisa juga dipakai gasan bata tambak juga hitungannya, atau metode gasan orang berobat gitu nah. Nah contohnya misal nih kayak ada orang bahajat ya kalau kada kabul hajatnya, misalkan anak beusung misalkan. Nah nya tuh mungkin kada ingat lah lawan dirinya seorang. Nah jadi diobati lewat metode sampir tetamba ngarannya. Sampir tetamba. Okay. Nah itu untuk yang tetamba dulu. Kalau yang untuk bebunga tahun atau masalah mati kampung beda lagi itu. Nah jadi di dalam sampir tetamba itu karena gamelan itu difungsikan untuk maandak wadai di atas panggung yang 41 wadai atau ancak disambat gitu nah. Nah mbah itu pulang bawayang sampir. Nah mbah bawayang sampir tuh isoknya lagi manopeng pulang. Nah mbah manopeng tuh bisa lagi juga di ayun juga gitu nah, ayun topeng pulang. Nah melalui metode itu bisa juga itu untuk gamelan kerakyatan dan keraton tadi. Untuk bunga tahun bisa juga lah. Kegiatannya hampir sama, cuman itu tuh masih sama dalam menyediakan wadai gitu kan ketenahan 41. 41. Ya hampir sama lawan sampai ketambah tadi. Ada telepon masuk lagi nih, kita terima telepon dulu lah. Oke, halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, silahkan, dengan siapa di mana? Dengan Herman Banjarbaru. Iya, Herman Banjarbaru. Silahkan Herman. Iya, assalamualaikum ke bapaknya ya. Alhamdulillah sehat. Jadi tentang tradisi apa tadi itu ada? Ini mengenal alat musik tradisional. Ini tadi kita mengenal dari gamelan tadilah. Silahkan ya, Herman. Ini tanya tuh biasanya tuh gamelan tuh banyak kan, benda-bendanya kan? Benda-bendanya, oke. Ya apa aja tuh kan alat-alatnya. Itu aja nama sih. Oke, terima kasih Herman. Oke, mungkin nah ini kan seperti Herman mungkin kada paham nih gamelan tuh apa aja alat-alatnya jar. Biasanya mungkin gamelan tuh ada satu kesatuan kita apa-apa lah. Nah, mungkin bisa sambil dijelaskan nih sambil menyambung yang tadi juga lah. Nah, silahkan nih. Nah, untuk gamelan dari gamelan kerakyatan dulu lah. Nah, untuk gamelan kerakyatan itu alat yang diperlukan tuh kayak bebun, agung, sarun 1, sarun 2, kanong 5, kanong 4, dau atau yang dau tuh disebut umumnya tuh bonang, bonang 10. Nah habis itu aja sih itu bang. Kerakyatan ya Wak. Kerakyatan seperangkat gamelan itu ya yang terdiri dari beberapa macam
ngarannya tadi itu artinya seperangkat gamelan, itulah gamelan Banjar. Maunya 2 atau 3 tergantung orang yang memainkan. Ya kan? Tapi kalau sepajak tuh biasanya itu seraba 1 sarun, pamannya sarun 1 sekong, sarun 2 sekong, kanong sebiji sekong, agung sekong, babun sekong, kangsi sekong, dauh sekong. Jadi itulah yang namanya seperangkat gamelan Banjar. Nah, itulah untuk yang kerakyatannya. Kalau keratonannya ada lagi tambahan. Banyak tuh. Ada serantam, ada gandir, ada gambang, terus ada paking. Nah, itu untuk versi keratonannya Plang. Dan bentuknya pun beda lagi nih. Beda lagi lah, untuk keratonannya ini beda lagi bentukannya. Kalau gamelan kerakyatan umumnya disebut kita gamelan ciper lah. Nah, gamelan ceper kalau yang kerakyatan. Nah, kalau gamelan kesultanan tuh atau keratonan tuh kebanyakan gangsa, kuningan atau perunggu. Bahannya tuh lah. Bahannya. Tentunya beda lah yang namanya yang di keraton ini kan sama yang kerakyatan. Keraton kan ibaratnya untuk yang bagian-bagian keraton lah, bagian yang tamu-tamu khusus, alatnya juga bahannya berbeda juga lah. Lawan yang ibaratnya kerakyatan ini yang untuk semua rakyat yang ada di luar sana tentunya. Dan kita juga masih nih untuk menunggu dong sanak perawat semuanya. Mungkin yang anak bergabung lagi lah di Pandiran Beisukan hari ini bisa melalui nomor telepon di 0511 3252 602 atau di 0895 3405 0959. Nah, kita juga hendak menakoni bagaimana filosofinya mengenai alat musik tradisional ini sendiri. Namun, kita hendak mendengarkan yang berikut ini dulu nih. Iya. Baik, ke sandang-sandang perompak seberataan, tetap bersama kami di Perompak FM, Suara Budaya Banjar. Perompak FM, Suara Budaya Banjar. Tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.
Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri. Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu. Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4 masih di Pandiran Baisukan pagi hari ini dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu mengenal alat musik tradisional part yang kedua nih dan Sanak Pro 4. Jadi kita sudah membahaskan mengenai gamelan, ada gamelan keraton, ada kerakyatan jua dengan segala macam fungsinya juga kan tadi kan. Untuk acara-acara tertentu juga itu ada masing-masing alat musiknya tadi itu kan. Mengenai mungkin filosofi dari alat musik tradisional ini sendiri ini bagaimana nih? Silahkan. Ya mungkin yang kita tahu bahwa memang semua alat tradisional itu jar urang tuha itu ada hadamnya. Makanya kenapa alat musik itu kalau benar-benar kita menghargai dan menghormati apa-apa ujar urang bahari itu, makanya gamelan itu kalau nyakawa jangan dilangkah, jangan dilangkah. Babun jangan diduduki, karena itu urang bahari itu bapasan, karena kita kada tahu semua alat musik itu ada hadamnya. Jadi kita menghargai itu. Karena apa? Kita bukan karena istilahnya apa ya, tetapi kita menghargai dari peninggalan datu-datu kita bahari, bagaimana mereka memelihara alat-alat itu sampai sekarang itu bisa bagus, masih bagus. Nah, di situ kita karena apa? Orang bahari itu percaya mempunyai atau mempercayai filosofi setiap alat yang kita mainkan itu. Karena kalau kita tidak memandang itu, makanya orang padahal lah istilahnya orang awam ya lah umpamanya. Makanya lebih baik kita bertakun dulu daripada apa orang nang langsung. Kan kita hendak belajar tuh harus mengetahui dulu bagaimana caranya, bagaimana adabnya kita belajar. Mencatuk itu jangan asal catuk, karena ada catukannya itu lalu mencatuknya seasalan aja dari lalu kita akhirnya alat itu tadi bisa kadestim lagi. Karena makanya kita bermain apapun, alat musik apapun pasti dengan hati. Iya. Nah, itu bujur. Mungkin. Silakan Nan. Untuk filosofinya pulang mungkin hampir mirip lah kaman lah ya kalau kayak sejarah di Jawa juga gitu nah. Siarnya agama di Kalsel. Melalui ada yang melalui wayang, ada yang melalui gamelan. Nah, awal mulanya itu tadi kalau nang belum tahu ada sangkut pautnya pang dengan simbolis agama untuk filosofi gamelannya. Nah, contoh kayak misalkan kanung ada 4 nih. Nah, ada 4 itu ada pemaknaan dalam diri juga ya namanya katanya. Simbolisnya. Terus ada kanung 5. Nah, itu kan berdasarkan rukun Islam. Ya. Terus ada lagi sarun. Sarun ada 7 bilah atau 7 batang. Nah, 7 batang itu diambil dari sifat 7 juga. Terus babun yang mengawali atau sering kita simbolis sebagai bismillah lah hitungannya kan. Itu untuk babun. Nah, terus ada lagi nih
Agung. Ya. Nah, Agung itu dia merangkum semuanya, artinya si benda ini mengambil simbolis aku ini sudah agung gitu nah. Aku yang maha agung hitungannya mancangan beritaan hitungannya. Nah, pemaknaannya di situ kan ulun tahu hitungannya. Tapi masih banyak bang lagi hitungannya gitu nah. Itu poin-poinnya yang haji dulu hitungannya nah. Nah itu Bang kalau ulun tahu untuk filosofinya di gamelan kerakyatan dan keraton dulu. Di gamelan kerakyatan dan keraton dari yang pian katakan tadi itu juga dari jumlahnya juga lah ibaratnya dari jumlah yang 5 tadi, jumlah yang 7 tadi tentunya sudah sedemikian rupa ibaratnya orang bahar itu menyusunnya lah. Hingga jadi nang sedemikian rupa jua ibaratnya dimainkannya dengan fungsi-fungsinya jua ibaratnya kan tadi lawan ibaratnya adabnya tadi kan lah adab memperlakukan alat-alat musik tradisional ini sendiri. Kita kadang memungkiri mungkin lah yang ngarannya alat musik tradisional ini jadi kerja orang tak ada hadamnya. Kadang sembarangan marganya alat musik nih sudah hai gitu nah ya kalau apalagi kan ibaratnya ngarannya benda-benda atau alat-alat yang dari zaman dahulu ibaratnya lah nang sudah lawas ibaratnya pasti ada hadamnya juga ibaratnya kada boleh nang sembarangan jua tentunya. Cara memperlakukan atau memperlakukan alat ini sendiri juga lah supaya ibaratnya jangan sembarang mencatok jua aja pian tadi ya kalau karena kada bagus lagi bunyinya. Terutama itu ya. Terutama itu dan untuk perawatannya sendiri mungkin untuk alat-alat ini biar tetap bisa bagus dimainkan ini. Nah itu kayak apa juga tuh? Ya biasanya itu dalam sebulan atau beberapa bulan kita kontrol. Karena di anu pulang pinanya kada pina kada steam nih. Ada yang bisa membaikinya kan supaya stabil lagi karena ngaran alat nih ngaran dicatok tuh kadang bisa palas. Gitar pun bisa dimainkan, bisa terubah setimannya. Nah, itu wajar aja kan karena alat itu kada abadi ya kan. Sama dengan kita kan. Ya. Jadi itu tergantung kita yang memelihara. Makanya kalau kita mempunyai alat, cintailah alat itu, insya Allah kita bisa memeliharanya dengan baik. Nah mungkin itu. Iya. Jadi harus bujur-bujur pintar-pintar memelihara alat itu dengan baik juga. Biar ibaratnya ngarannya alat ini tetap lestari, tetap ada, anak cucu ini tahu juga ya kalau ngarannya alat-alat tradisional apa aja ya kalau kadang alat-alat modern sekarang ini aja tentunya. Dan di situ juga ngarannya ada budaya kita juga lah. Budaya yang ibaratnya yang sudah dari leluhur kita, dari nenek moyang kita yang dengan alat-alat tradisional itu dengan semua kegiatan atau upacara adat yang mau diwakilkan atau dipakai dengan alat-alat itu sendiri lah, diiringi ibaratnya. Kada anu juga kan pasti kan yang namanya orang-orang kita nih apalagi orang-orang nang di pedalaman atau di mana gitu nalah amun acara adat nih pasti kada tertinggal ngarannya alat tradisionalnya nih. Kada rami rasanya bila kada itu. Entah satu atau dua atau nang seperangkatan ibaratnya pasti itu ada lah. Meiringi ibaratnya gasan acara-acara itu juga. Nah, dan kada berasa juga nih nang sana merompat ternyata sudah lepas 52 menit dari pukul 9. Rasanya ini mungkin ada part-part berikutnya lagi nih. Ini hanya gamelan nih lah. Belum nang lain dari nang ulun baca ini masih banyak nih alat musik tradisionalnya lagi. Belum ibaratnya belum kita lagi tapi waktu juga membatasi kita di Pandiran Beisukan hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri nih kesimpulannya dari Pian atau pesan-pesannya dari Pian mengenai bagaimana kita mengenal alat musik tradisional ini sendiri. Silahkan. Pesan kita bagaimanapun kita harus menghargai peninggalan atau sejarah orang-orang Bahari. Kita sebagai regenerasi, kita yang harus menjaga, memelihara
serta melestarikannya. Jangan sampai kita dimakan zaman yang sekarang modernisasi, zaman digital dan apapun yang serba canggih lah. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan itu. Artinya kita tetap berpegang teguh. Karena saya sendiri khususnya ya, basic kita orang tradisi. Benar-benar orang tradisi yang belajarnya secara otodidak, berkumpul-kumpul, latihan, akhirnya tercipta macam-macam, ada kreativitas kawal kayak ini. Akhirnya kita mencoba mengangkat tradisional itu ke bersama dengan kolaborasi kadang modern dengan musik-musik jazz, rock, apapun. Akhirnya kami bisa merasuk dan memasuki ke musik-musik modern lah. Nah, disitulah patokannya. Makanya kenapa kita senang dengan tradisional itu, karena pondasi yang kuat itu dari basic tradisional. Jadi apapun nantinya yang datang kita tetap kuat. Karena orang tradisi ke modernisasi lebih cepat. Tapi orang modern ke tradisi itu akan prosesnya lambat. Panjang. Iya, panjang prosesnya. Mungkin Naan lagi nambah. Silahkan. Sedikit gesan ulun itu kan tenan. Gesan beretaan juga. Khususnya anak-anak zaman sekarang. Jangan sampai melupakan sejarah. Nah itu juga. Terus dengan kita mengetahui sejarah, mungkin kita tahu bagaimana menghargai dan mengenal alat musik kita Banjar, khususnya itu dari Melayu, entah itu dari bela dirinya, kerakyatan tadi. Nah ya intinya itu jangan gunakan modernisasi untuk hal-hal yang kada baik. Harus digunakan dengan sebaik mungkin tentunya. Dan tentunya yang namanya alat musik tradisional ini kada kalah juga dengan alat musik yang sekarang modern dan kita berbaur jua, kawa digabungkan jua. Supaya kita kada meninggalkan juga tradisi-tradisi kita tentunya. Ya baik, terima kasih nih untuk Guru Aman Babun dan juga Andrian di Pandiran Beisukan pagi hari ini, dan sanak perempat yang sudah bergabung di Pandiran Beisukan pagi hari ini. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat gasan kita seberataan. Terima kasih semuanya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.